Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat DSM dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya ingin membagikan masalah bagaimana cara ganti liner ya, atau ganti dinding piston atau dinding liner pada motor yang menggunakan air radiator, khususnya water coolant. Di kali ini saya mendapat blok Yamaha Aerox, tapi produk dari BRT. Saya kurang tahu mengapa, karena produk BRT itu menggunakan dinding seramik ya. Tapi di sini pistonnya udah diganti lebih besar mungkin. Terus diganti dinding liner ulang atau di boring ulang istilahnya. Tapi pada pemboringan ulang ini di sini mengalami masalah. Masalahnya adalah dinding liner ini terjadi melorot sedikit. Jadinya air campur di ruang bakar. Kenapa bisa seperti itu? Ini kita akan buat dinding liner ulang. Karena kemarin saya juga mendapat kasus yang sama. Motornya Yamaha Aerox juga. Tapi ini keperluan mungkin buat balap. Nih, ini sudah saya boring ulang atau saya ganti dinding linernya ulang. Nih, ini adalah buatan saya dengan penampang tahanan yang sangat lebar. Nah, tadinya seperti ini, kecil. Terus saya rubah jadi sangat lebar. Supaya apa? Tidak terjadi penurunan pada dinding liner ketika silinder kop dikencangkan, dia akan menekan. Kalau tahanannya itu kecil, dia akan menjadi turun ketika ditekan oleh sama mur silinder kop. Ini sama, ini adalah juga produk BRT. Tidak tahu kenapa ini pada di boring ulang. Ini juga sama, BRT juga yang baru datang. Ini sama menggunakan piston 66. Ini juga sama menggunakan piston 66. Mungkin lagi rame keluarga Yamaha Aerox yang ganti piston 66 atau regulasi balapnya seperti itu. Saya juga tidak tahu, saya hanya mengerjakan. Sekarang kita akan ulas bagaimana ini bisa terjadi melorot. Nah, kita akan melepas dinding linernya. Oke, dinding liner kita akan copot terlebih dahulu. Ikuti terus videonya, jangan di skip. Untuk melepas dinding liner kita menggunakan press ya. Saya tidak menggunakan metode dibakar atau dipanasin karena menurut saya kelamaan. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that... Ya, dinding liner udah terlepas ya. Nih, kita bahas di luar biar terang. Ya, oke. Di sini itu ini adalah dinding liner yang bawaan dari blok ya. Ini bukan bikin di tempat kita, tapi bikin di tempat yang lain, mungkin di bengkel yang lain.
Tapi di sini terjadi masalah, yaitu sering terjadi penurunan pada dinding liner ini. Nah, yang menyebabkan turun adalah satu, telinganya ini itu terlalu tipis, atau topinya ya, untuk dinding liner berhenti itu terlalu tipis. Kita ukur berapa sih ini untuk telinganya. Di sini terjadi diameter liner itu 72 mili ya, 72 mili. Kelihatan ya, 72 mili. Terus untuk bagian telinganya ini ada di 73. Berarti 72 dikurangin 73 mili itu sisa 1 mili. Jadi ini telinganya 1 mili mas? Enggak, 1 mili itu dibagi 2 karena ini adalah diameter atau lingkaran. Jadinya ini ketebalan telinganya ini cuman setengah mili. Coba kita ukur. Iya kan, nih malah ada setengah mili ya. Kalau dihitung itu setengah mili, mungkin ininya tidak diratakan dalam pembubutan mungkin. Kita ukur lagi. Nih 0,5. 0,5. Nah, di sini angka 5 lurus 0,50 atau 0,5 mili. Ketika kuping telinganya ini tipis banget, dia akan mudah terjadi penurunan. Contohnya seperti ini. Anggap saja ini adalah blok silinder ya. Dinding liner masuk, slap, harusnya dia berhenti karena pemberhentian itu ada di telinganya dinding silinder ini. Tapi kalau telinganya itu tipis, kalau dikencingin dia masih bisa masuk, seperti itu kawan. Yang satu itu, yang kedua di sini tempat tahanannya, karena ini adalah motor menggunakan air radiator, jadi blok ini tidak semata-mata lurus. Di sini ada rongga, yaitu tempat berkelilingnya air pada radiator. Nah, dinding sendiri tuh ketahan di bagian sini. Nah, ini tipis banget nih. Nih, kelihatan toh? Dinding sendiri ini harusnya itu tebel. Jangan seperti ini. Ini tuh hanya berapa? Ada 2 mili mungkin. Coba kita ukur. Nih, 2,5 mili ya. Nah, ada 2,5 mili ini. Hmm. 2,5 mili. Tahanannya ini kurang panjang. Caranya harus bagaimana mas biar panjang? Mungkin kita bisa kasih tambal las bagian sini, ditambal las, ditebelin lagi, tambah 1 cm lah, minimal 1 cm, jangan 2,5, minimal sekian lah untuk tahanan dinding liner ini, biar tidak biar tidak terjadi penurunan ketika blok silinder jadi panas, silinder koper jadi panas, penekanannya akan beda karena materialnya aluminium, nanti panasnya pun berbeda.
Ketika panas kan aluminium akan mengalami yang namanya pemuaian. Nah, di sini pembuatan dinding liner baru diuji. Karena kenapa dibikin seperti ini? Kalau dari bawaan blok BRT itu tidak seperti ini, karena blok BRT itu dindingnya adalah seramik. Tapi ini udah dirubah atau udah dibesarkan atau udah di custom atau udah dimodif lagi. Seperti itu. Terus pastikan posisi ini dilasin supaya kuat bisa. Kalau tidak memakai metode las, mungkin bisa cari dinding liner yang agak gede. Kalau ini dinding liner agak gede, nanti dibubut. Bagian telinganya atau topinya ini bisa jadi agak banyak. Kalau agak banyak, pasti kuat. Kalau cari topi yang ini, di sini kan ini jalur air terlihat lurus. Nah, paling tidak kalau pengen kuat harus melewati jalur air untuk bagian topi. Dia diberhentiin melewati jalur air, otomatis tahanannya itu panjang ini. Aluminiumnya otomatis tahannya panjang, jadi tidak mungkin terjadi merosot atau penurunan pada dinding silinder. Seperti itu ya, sekiranya teman-teman sudah mengerti ya. Jadi seperti yang saya buat blok yang satunya, yaitu blok sama juga sih Yamaha yang BRT satunya. Saya ambilkan sebentar. Ini bloknya mungkin bisa dibandingkan. Di sini tebal banget ini untuk telinganya. Telinganya aja 1 cm. Ini kalau dikasih jalur radiator nanti kita tinggal melubang. Tinggal ngelubang sesuai arahan packing. Nanti dilubang sesuai bentuk packing. Jadi nanti ada lubangnya seperti ini. Sekiranya teman-teman paham ya dalam pembuatan dinding liner, kalau bisa request sama tukang kolternya, request sama tukang yang ngeboring ulang ya, request. Sebagai mekanik harus bisa request, Mas diginiin ya, nanti diginiin ya, seperti itu. Terkadang kalau pasrah sama tukang kolter ya jadinya seperti ini. Pembuatan kurang bisa maksimal. Nah, jadinya air akan mudah nyampur. Di sini itu ada jalur air, di sini adalah tempat ruang bakar. Ketika dinding liner turun ke bawah, turun sedikit, otomatis air akan segera menyeberang pergi ke ruang bakar. Padahal di tempat saya itu sudah saya akalin, saya bubut seperti ini. Di sini terjadi agak tinggi sedikit, ini agak tinggi sedikit daripada bagian aslinya. Tujuan saya adalah supaya air tidak bisa nembus ke ruang bakar. Tapi meskipun diginikan, tapi kalau pembuatan dinding linernya itu jelek, dia akan tetap ketekan turun. Nah, jadinya kita kasih pembatas sedikit itu percuma, tidak berfungsi. Lama-lama juga tanggulnya jebol karena tanggulnya terjadi penurunan. Seperti itu ya Mas ya. Sama di sini pun, meskipun ini saya kasih telingnya besar, di sini juga saya kasih tanggul supaya air tidak nyebrang. Loh Mas, kalau dikasih tanggul seperti itu apa tidak terjadi kebocoran pada dinding oli? Tidak, karena ini adalah mikro, di bawah ukuran setengah mili. Ini paling berapa mikro, membikinnya paling 0,020, 0,10, tipis banget. Yang ketekan itu nantinya packing itu akan kedorong masuk membentuk tanggul seperti ini. Itu bagian packing. Oke ya, sekiranya video ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat DSM yang ingin membuat dinding liner ulang atau ngeboring ulang pada blok silinder.
Nah, paling tidak bisa request, terutama motor-motor yang berbau pakai air radiator. Oke, sekiranya saya tidak banyak cakap, video saya akhiri. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.